Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk kawan-kawan, teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat jasmani rohani ya. Oke, ini alhamdulillah di Ramadan H+2 tahun 2023 kita masih menikmati hari-hari Ramadan. Oke, teman-teman ya, di sini ada NMAX 2020 yang sudah keles, yang tidak menggunakan kunci kontak, jadi dia pakai kompor gas. Ini poin permasalahannya, tidak bisa connect, remote-nya aktif namun kelesnya nggak bisa kebuka. Nanti bagaimana trik-triknya untuk teman-teman jika menemukan kasus yang sama. Oke, langsung kita masuk ke poin. Kita akan coba praktekkan seperti apa di remote. Oke, gini kawan ya, ini yang sudah keles, dia pakai remote. Jadi cara kerjanya seperti layaknya kita punya TV parabol ya. Kalau remote sudah kepegang, di depan kita ada TV, remote-nya sudah kita pencet, namun listriknya mati, itu tidak akan hidup juga. Lah kenapa? TV-nya normal, remote-nya normal, mati lampu, ya kan gitu. Jadi ibarat motor ini mati lampu gitu. Jadi nanti yang akan kita coba cari di sini jalur PLN-nya, kan gitu. Oke, ini remote-nya dicek sikit, dipencet dulu, masih merah enggak? Oke, dipencet lama, masih merah. Berarti remote ini masih bekerja. Ada dengan Honda ya. Kalau Honda itu harus hijau, kalau Yamaha itu merah. Tak tutupin nih. Namun dia tidak bisa aktivitas. Coba sudah merah, kenop dibuka, nggak bisa, ditekan. Kompornya ditekan, nggak mau ya, nggak mau. Kita cek lagi sekali lagi. Oke, tetap knop kompor tidak mau beraktivitas. Ketika ditekan gini, tek, dia nggak mau cetok gitu loh. Seharusnya kan cetok gitu. Di sini langsung bisa kerja untuk dibuka daripada knopnya. Di sini aja nggak ada tanda. Nah, triknya bagaimana kalau sudah seperti ini? Kita cari dulu PLN-nya. Dalam kategori pastikan akinya baik dulu. Gimana kita mau buka tombol setnya kalau ini nggak bisa diputar, kan gitu. Wong ini aja nggak bisa dibuka, bos. Oke, di sini masih ada kontak emergency yang posisinya kontak ini ada di bawah jok berdampingan dengan shockbreaker kanan kiri di atas roda. Itu bisa kita buka. Kita akan menganalisa keadaan baterai kita. Nah, di sini, di mas, titingan mana? Nah, pokoknya di situ, gandulnya di situ kawan ya. Nah, untuk teman-teman yang punya tester, monggo lebih bagus. Kalau yang nggak punya tester, pakai aja lampu test pen yang 12 volt, jangan yang LED. Ini ada bautnya 2, kita buka, cek mas, sepenting diisi gelem pior ngono. Oke, masih gelem pior, biornya masih terangan, berarti artinya ini masih ada stromnya lah. Seharusnya ini kuat untuk ngangkat daripada kelesnya, kuat untuk ngangkat solenoid daripada aktivitas di dalam kelesnya, karena di dalam keles tersebut berkoneksi arus 12 volt. Masalah nanti starternya bisa apa enggak, pikir nanti. Yang penting kita mau buka dulu itu keles mau enggak, kan gitu. Kita melangkah ke box sikring. Dimana kalau letak box sikring motor tersebut untuk tipe keles? Ada di sini, di belakang cover plat BE, di bawah ninja covernya ini. Jadi harus kita buka ninja covernya ini, buka platnya dulu, buka port 4, baru box sikring ada di dalam sana. Yuk buka mas, ini mas. Oke, di sini ada baut lagi nih, 2 atas 2 bawah dengan baut L. Kemudian terus kita dudut. Oke, iya. Nah, jadi dia mainnya diangkat yo, dudut angkat jebret, ininya diangkat ini, ceklok ceklok. Dia kan kancing pinggir, tipe kancing pinggir. Ini yang tipe box sikring ganda kawan ya, kan ada yang tipe tunggal dan tipe ganda. Ini yang tipe box sikring ganda. Tak bukanya dulu untuk box sikring ini. Gimana cara bukanya box sikring ini? Di sini ada kuncian ya, jempol kita di sini, dorong ke sini, tek gini. Nah, ini kan kunciannya toh. Jadi ini kita dorong pakai jempol. Nah, begitupun sini, tek. Nah, kebalikan ya. Jadi di sini bawah, di sini atas. Nah, ini. Oke, di sini ada ukuran daripada sikringnya. Anda delok. Untuk yang spare
spare iki, spare 7,5, 15, 30 itu spare. This is spare is cadangan. Nah ini sikring inti ada siji, loro, telu, papat, 6 ya, ada 6. Mas dibacakan sikring yang atas sendiri sampai bawah. EFI ukuran sikring 7,5 ampere. Backup ukuran sikring 7,5 ampere. Main sikring 30 ampere, ignition atau coil 7,5 ampere, head 7,5 ampere, ABS 2 ampere. Oke, dari sekian sikring ini pasti ada kuncinya, pasti ada arus yang standby dulu dan pasti ada arus yang out dulu. Dengan kesimpulan EVI ukuran sikring 7,5 ampere kondisi on kontak ataupun off kontak, dia harus ada standby arus. Tes pen mas, pakai 12 volt tes pennya. Banyak kita cetepkan ke masa gini, satunya di sini. Jadi yang EV yang atas sendiri ini kita main kanan dan kiri, dia harus nyala. Oke, betul. Ini keadaan kontak mati. Berarti untuk ukuran sikring 7,5 ampere dengan EV aman ya, nggak putus ya. Berikutnya kita masuk ke sikring backup atau sikring cadangan ke sistem injeksinya ya. Jika sikring cadangan ke sistem injeksinya ini mengalami masalah, ini pun akan mati untuk programnya. Oke, masuk ke sikring backup 7,5 ampere mas. Pastikan standby arus. Oke, bagus. Sebelahnya oke, mati ya. Sedangkan SOP-nya sikring backup 7,5 ampere itu atau sikring cadangan injeksi itu keadaannya harus aktif dalam keadaan apapun, kontak on atau off dia harus nyala duluan. Tapi kenyataannya dalam kontak off dia nyala satu, yuk, sebelahnya dia mati. Berarti artinya sikring backup 7,5 ampere dia mengalami mati ya. Oke, berikutnya sikring main atau sikring utama tuh 30 ampere. Ini harus standby juga. Oke, sebelahnya oke, jos. Berarti dengan kita tarik kesimpulan sikring 7,5 ampere, 7,5 ampere, 30 ampere deretan EV, backup dan main itu harus standby dalam segi apapun, kontak on atau off. Tapi kenyataan di lapangan di sini mati yang 7,5 ampere. Kalau yang 7,5 ampere dengan ignition, head dan ABS ini nanti setelah kunci kontak. Terus yang sebelah sini opo to iki? Di sini ada ABS soul, ABS motor, semet, terminal, signal. Nggak mungkin ini tutup. Kita ambil inti di sini backup cadangan aja mati, cabut mas. Oke, kita cabut delok kabeh. Oke, kita pakai cabutan ini ya, cabutan kelek. Oke, ini sikringnya peduat. Sekarang jadi pertanyaan, sikring cadangan ini putus, nanti kalau kita pasang putus lagi, kalau kita pasang putus lagi itu gimana? Bahkan kita pasang itu terjadi ngasep itu gimana? Apakah kita harus panik? Nggak usah panik ya. Kita pelajari dulu sikring 7,5 ampere dengan urusan backup ini masuknya ke jaringan CCU atau Control Communication Unitnya ya. Jadi kalau backup ini putus maka akan mati untuk sistem program, karena CCU akan bekerja sama juga dengan plus bekerja sama juga dengan solenoid kontak. Ya, berarti kalau di CCU nya mengalami masalah, solenoid kontak juga mengalami masalah dengan jaringan sikring 7,5 ampere. Wis, kita pasang, tep putus jeblek, tep putus jeblek, terus putus jeblek gitu ya. Oh, berarti CCU mengalami masalah. Oke, kita pasang sikringnya. Ya, sikring kita ancapkan sikring cadangan 7,5 ampere ya. Oke. Perhatikan, biasanya di sini sep tep kemeluk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cepke. Oke. Loh, ini ada suara kretek. Oh, kita sawang ke belakang, ada asap di belakang. Nah, ada asap, Mas. Nah, di mana, Mas? Asapnya. Nah, di sini ya. Ning kene ya. Cepet, Mas.
Nah, ketika di sini ngasap, sikring depan putus lagi. Ya, ini bledos ini. Nah, copot sikringnya, putus lagi itu. Pedot ya, pedot. Nah, positif ini pedot kawan ya, pedot lagi ini. Oke ya, putus. Yang ini putus. Tadi yang mana satu lagi putus? Nah, ini putus. Jadi ini yang bawaan motor. Ini baru kita pasang putus. Kalau Anda teruskan, mau Anda habis sikring berapa karung kan gitu. Kalau pengen nggak boros sikring, kita menganalisa proses kerja, kita patul untuk memeriksa konsleting yang sudah kita buat seperti ini. Ini sudah pernah kami share untuk membuatnya, jadi kita nggak boros sikring. Oke, sikring tak guang, kita cukup entek sikring lurus saja. Cukup korban 2, jangan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 bangkrut sampean. Oke, sudah pasti CCU mengalami kobong, gosong. Sekarang kita pasang sikring satu lagi. Kita ada emergency Mas di sini Mas, spare di sini Mas. Ambil spare yang di sini Mas, 7,5 ampere. Untuk ukuran spek sikring usahakan SOP ya. Ojo asal dicolok enak sikring 7,5 ampere Anda pasang 30 jebol nanti. Oke, dipasang di sini, celep. Tadi krecek strumnya. Sekarang gimana? Posisi CCU terlepas. Kita tes pen taruh min, kita cek karena di sini SOP-nya 7,5 ampere atas, tengah 30 ampere. Main itu harus standby sebelum ataupun setelah kunci kontak. Mas, cek arus 7,5 ampere EV harus standby arus, betul. Betul. 7,5 ampere backup cadangan harus standby arus, betul. Betul. 30 ampere harus ada arus, betul. Betul. 7,5 ampere bawahnya dan 2 ampere ABS harus tidak ada, dan harus tidak ada karena itu setelah kunci kontak. Ya, ini posisi CCU kita lepas tuh CCU. Kalau CCU dipasang putus lagi, kemeluk nih. Oke, kita cek dengan yang sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bajal Mas, remote di mau. Ya, remote ditekan lama sampai merah. Kalau Honda dia hijau ya, kalau Yamaha dia merah. Ceklak. Nah, sampai anak kunci nongol. Kalau sudah seperti itu dibuka. Oke, seret. Nah, alhamdulillah ya bro ya, wis kebuka. Kalau ini dipasang maksud ngono langsung tek sek sikringnya ning kene, tek sek speedometer, tek sek enek jin di sini. Wah, permintaan Anda apa kan? Kayak gitu si Samsu gitu. Oke. Sekarang keadaan ini sudah real, ada kasus pemutus sikring di CCU dan di ambu gosong. Ambunan Mas. Sing gosong iki sing duwe motor iki. Gosong. Oke, sing gosong. Nggak apa-apa, matikan lagi kontaknya. Memang ini sudah hukum malam yang terjadi di sini kawan ya. Mending matikan sikring daripada boroskan aki. Biasanya yang sering ini boroskan aki ya. Oke. Akan kita nyalakan motornya dengan keadaan yang terlepas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah dia sudah mau nyala kawan ya. Kita cek yuk sumber arusnya di sini sudah lagi Mas. Ini CCU tak gandeng aja ki beda lungo-lungo. EV harus standby, keadaan motor hidup atau tidak. Backup cadangan itu harus standby. Ampere harus standby, main ya. Kemudian ignition atau coil harus ada nyala. Lampu das atau head itu harus nyala. Iki lho lampu das. ABS itu harus nyala. Lagi nyala kabeh ya. Wes jos kalau yang ini untuk instalasi ABS-nya. Oke. Ateni pisan nih Mas. Ateni. Kontak sekali lagi. Ya. Starter. Alhamdulillah nyala kawan ya. Nah, sudah bisa dibuka untuk keylessnya, tak matikan. Jika kita terjadi masalah untuk NMAX yang sudah keyless, jadi nggak usah panik dulu. Untuk poin-poin pertama kita pastikan aki sudah dikategorikan baik. Itu melangkah ke bagian sikringnya, box sikringnya. Kita ambil kunci, di situ ada kunci 3, itu harus standby semua. Itu 3 yang kita bahas tadi. Di antara 3 itu tidak ada standby, salah satunya itu titik poinnya. Kita harus cari sumber dasarnya, itu larinya kemana. Tapi kalau yang backup 10 ampere tengah tadi masuk jaringannya ke sini. Ternyata betul kita pasang sikring baru kemeluk kayak mambu jin, ini kita baukan ini gosong.
Memang ini penyakit langganan ada di sini kawan ya. Syukur alhamdulillah ini gosong daripada ini bikin konslet aki. Banyak aki baru dipasang 3 hari drop. Aki baru dipasang seminggu drop. Mau habis aki piro. Lebih baik ini mati aja lah sekalian daripada setengah mati bikin sakit hati. Tapi beli aki drop, beli aki drop masa sakit hati toh. Lebih baik dia mati aja, nggak bikin kita sakit hati kan gitu. Oke, sekarang CCU ini fungsinya apa toh? Communication Control Unit AC. Ya ini ada barcode-nya. Ini gosong seperti ini. Nah ini berarti di sini sudah konslet. Kenapa di sini bisa konslet? Karena kondisi pagi, siang, malam, sore di soket ini sudah ada arus standby 12 voltnya. Lambat laun dia pasti mengalami titik masalah. Letak CCU-nya ada di sini berdampingan dengan aki sebelah kanan. Kalau untuk yang kiri SCU, program remote. Ini kalau kita ada aplikasi ya Connect-nya, kita bisa melihat data-data pergantian oli di sini semuanya. Jadi ini nek wis mampu gosong kayak singkong gosong sing bakar mau nggak mau harus diganti. Kalau nggak diganti ya kita nggak bisa ngontrol communication-nya. Terus kalau nggak dipasang dan untuk ke depan pun nggak diganti, adakah suatu masalah? Tidak ada suatu masalah. Cuman kita tidak bisa melihat data lewat aplikasi yang kita punya, nggak bisa lihat data yang terkonek di HP Android kita, gitu kan ya. Jadi ini aplikasi ini penting nggak penting? Kalau baginya wong awam mikir penting, wis gledak nih wae kok. Oke ya, bagi yang fanatik ya penting kok. Oke, kalau kita tak cepoti wae yo. Kadang benda ini bikin jadi masalah. Cuman pasti punya nilai min plus karena Yamaha itu buat produk pasti ada nilai lebih dan kurangnya. Ya, nilai plus lebihnya kita bisa ngontrol benda ini lewat jauh. Motor iki ning omah, kita pergi, kita ada aplikasi yo Connect bisa kontrol gitu. Cuma kalau ini mati ya nggak bisa kontrol. Cuma kalau ini dilepas apakah ada nilai min di motornya berobat atau segala macam? Tidak ada ya, tidak ada ngaruh gitu loh. Mas, motor saya ini saya lepas kok berobat, ya berarti bukan ini masalahnya gitu loh. Ini sampai lepas pun tidak ada masalah kan gitu. Oke ya, jadi kalau kita mau beli juga kita harus melewati banyak proses, nggak langsung beli barang dari toko pasang ceklok balik itu tidak bisa bro. Jadi ini prosesnya panjang, harus melewati sekian proses. Nah oke, dengan kesimpulan saat ini dia bermasalah dan ini barang tidak ready. Yang penting motor jalan dulu, aplikasi ini dinonaktifkan, ini dibungkus pakai plastik ini ki. Isolasi dan nggak kelebon banyu. CCU kita pasang ke sini lagi biar tidak hilang. Iya. Pasang korone. Plastik, oh plastik ya. Mori. Mori ngedeni bro. Oh, melayu dewe motore engko. Oke, wis ben gak kelebon banyu. Wis ngene ya, selip niki kene wae ya. Kene ya, Kang. Selip niki kene. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 0, ini 0. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian kita starter. Greng. Alhamdulillah kompornya gelem kebuka. Nah, pasangin selesai. Oke, biar diberesi sama kamu. Oke, gitu bro untuk cara daripada trik-trik menganalisanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia support dan setia mendukung video ini. Dan mudah-mudahan untuk puasa kawan hari ini ya dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di mancanegara, di Ramadan 1444 Hijriah 2023 tepatnya pada hari Jumat H+2 bisa tuntas nanti sampai akhir kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.